Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam program belajar bahasa Arab dasar di Ma'had Al-Himni ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah selesai membaca dari hiwar ini, yaitu sedikit kita mengingatkan kembali terkait dengan man. Apa itu man? Man, sebagaimana kita pelajari, adalah sebuah kata yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Dan biasanya objek yang ditanyakan oleh man ini adalah lil akil, untuk orang yang berakal. Ya, perlu kita kasih tanda berakal. Adapun ma sama fungsinya dengan man, yaitu untuk istifham, untuk bertanya. Akan tetapi biasanya objek yang ditanyakan itu adalah isim atau kata benda yang tidak berakal, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan membaca tamrin, ya, tamrin latihan seperti mana yang dituliskan oleh musannif rahimahullah. Dan di sini lagi-lagi kita dihadapkan dengan iqra, ya. Dalam jilid 1 ini kita tidak akan jarang atau sering sekali kita menemukan permintaan iqra waktub, bacalah dan tulislah. Tujuannya apa? Tujuannya kalau iqra tentu agar lisan kita semakin terbiasa, semakin mengenal dengan bahasa Arab. Karena di sana ada sebuah pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Ya, kita bisa berbicara, kita bisa mengungkapkan kata-kata dengan bahasa Arab itu karena apa? Karena kita terbiasa. Ya, karena kita terbiasa. Yang pertama, terbiasa mendengar, ya, terbiasa mendengar. Yang kedua, karena terbiasa mengucapkannya. Ya, ini adalah salah satu nilai penting, nilai plus dalam mempelajari bahasa Arab. Dan tak hanya itu, kita juga didukung dengan faktor uktub. Ya, tulislah. Kalau tadi agar terbiasa secara lisan, telinga kita juga terbiasa, dan ini uktub agar tangan kita, jari jemari kita pun juga ikut terbiasa dalam menulisnya. Ya, seperti itu. Nanti bagi para peserta, ikhwan dan akhwat sekalian, apabila memiliki waktu luang dan memiliki buku tulis, ya, kami mengharapkan bisa menuliskannya kembali di buku tersebut. Tujuannya tadi, ya, semakin terbiasa. Pada kesempatan ini, ya, latihan-latihan ini adalah kita baca terlebih dahulu. Setelah kita baca, kita akan langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Al-awwalu, yang pertama, di sini disebutkan ma hadza. Ya, ma hadza, apa ini? Hadza qalamun. Ya, kalau kita perhatikan ma qalamun. Ya, ini adalah sebuah pena. Kemudian kita berpindah ke nomor yang di sebelahnya. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ya. Dan di sini kami mengingatkan, di sini lagi-lagi penulis rahimahullah mulai sedikit demi sedikit menghilangkan harokatnya. Mulai menghilangkan harokatnya seperti itu. Ya, hadza kalbun. Ini adalah seekor anjing. Kemudian yang ketiga, man hadza, ya, man hadza. Siapa ini? Ya, man tabib. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Ya, tabibun. Hadza nomor 4 sebelahnya, hadza jamalun. Hadza jamalun. Ini adalah seekor unta.
Nomor 5. Al-khamisu. Ahadha kalbun? Ahadha kalbun? Apakah ini seekor anjing? Jawabannya la. La. Hadha qittun. Hadha qittun. Tidak, ini adalah seekor kucing. Nomor 6. Asadisu. Ahadha dikun? Ahadha dikun? Apakah ini seekor ayam, ayam jantan? Jawabannya na'am, ya. Nah, asabi'u, yang ketujuh. Ahadha hisanun? Ahadha hisanun? Apakah ini seekor kuda? La hadha himarun. La hadha himarun. Tidak, ini adalah seekor keledai. Ya, kami kembali mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian bahwasanya di dalam bahasa Arab panjang dan pendeknya itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Ya, jadi kita memang harus perhatian dalam mengucapkan panjang dan pendeknya. Ya, hadza himarun, himarun, hisanun, hisanun, himarun, dan seterusnya. Yang nomor ke-8, hadza mindilun, hadza mindilun. Ini adalah selembar sapu tangan. Nomor 9, ahadza waladun, ahadza waladun. Apakah ini anak kecil laki-laki? Naam. Ya, jawabannya naam. Nomor 10, man hadza? Siapa ini? Hadza rajulun. Hadza rajulun. Nah, dan sedikit di sini kami memberikan sedikit tambahan faedah. Di sini kita dipaparkan dengan waladun dan rajulun. Ya, sebagaimana yang biasa kita terjemahkan, kalau waladun, waladun ini adalah anak kecil, ya, anak kecil dan berjenis kelamin laki-laki. Rajulun ini adalah pria dewasa, laki-laki namun sudah dewasa. Ini yang perlu kita ingat bersama. Mohon maaf. Kemudian kita berpindah ke pelajaran yang selanjutnya. Kita berpindah ke halaman selanjutnya. Ad-darsus tsani. Ya, ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua. Ya, tak terasa kita sudah mulai berpindah ke halaman yang atau pelajaran yang berikutnya. Di pelajaran yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, kita bertemu dengan dzalika. Ya, kita bertemu dengan dzalika. Apa itu dzalika? Dzalika, ya, adalah isim isyarah, ya, sebuah kata benda isyarah yang digunakan untuk memberi isyarat, akan tetapi isyaratnya ini adalah untuk sesuatu yang jauh, ya, sesuatu yang jauh. Nah, nanti akan kita simpulkan dengan temannya yang sudah kita pelajari di pertemuan pelajaran yang pertama. Di sini kita ada madzalika. Madzalika, apa itu? Ya, madzalika, apa itu? Zalika najmun. Zalika najmun. Apa itu? Itu adalah bintang. Kemudian hadza. Nah, hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Wa dzalika baitun, dan itu adalah sebuah rumah. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan hadza. Ada hadza, ada dzalika. Ya. Hadza dan dzalika ini, ma'asyiral muslimin, ikhwat dan akhwat, ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, sama-sama berupa isim isyarah. Ya, sebuah kata benda yang digunakan untuk memberikan isyarat. Isyaratnya, ya,
Berbeda kalau hadza adalah untuk sesuatu yang dekat. Nah, misalkan kita umpamakan dengan jarak segini. Ya, hadza jaraknya segini. Tapi kalau dzalika itu lebih jauh lagi. Nah, seperti itu. Kalau yang dekat, ya anggaplah jarak sekitar 1 atau 2 meter itu hadza. Tapi kalau lebih, misalkan 3 sampai 5 meter, kita menggunakan dzalika. Nah, seperti itu. Dzalika. Jadi penggunaannya itu bergantung jaraknya. Kalau jaraknya dekat kita menggunakan hadza, tapi kalau jaraknya jauh kita menggunakan dzalika. Kalau hadza biasa kita terjemahkan dengan ini, kalau dzalika kita terjemahkan dengan itu. Ini itu. Hadza ini, dzalika itu. Nah. Kemudian, lebih mudah dengan contoh. Langsung dicontohkan oleh penulis rahimahullah. Hadza hisanun. Hadza hisanun. Ini adalah seekor kuda. Kenapa hadza? Karena jaraknya dekat. Nah, wa dzalika himarun. Dan itu adalah seekor keledai. Kenapa menggunakan dzalika? Karena jaraknya jauh. Nah, seperti itu. Lebih jauh daripada kuda. Kemudian adzalika kalbun? Adzalika kalbun? Apakah itu seekor anjing? Jawabannya la, dzalika qittun. Dzalika qittun. Ingat, qittun huruf to-nya di sini terdapat tasydid. Ya, qittun. Ya, harus kita tebalkan sedikit. Qittun, seperti itu. Kemudian di bawahnya, madzalika? Madzalika? Apa itu? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Itu adalah sebuah ranjang atau dipan. Ya. Kemudian, ya, bertemu lagi dengan man. Apa tadi man artinya? Ya, isim isyarah, isim istifham, sebuah kata yang digunakan untuk bertanya lil akil, untuk kata benda yang berakal. Man hadza? Siapa ini? Wa man dzalika? Dan siapa itu? Ya, untuk yang berakal. Hadza mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Ini adalah seorang dosen. Wa dzalika? Dan itu imamun, adalah seorang imam. Ya. Madzalika? Apa itu? Madzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Itu adalah sebuah batu. Hadza sukkarun. Ya. Hadza sukkarun. Ini adalah gula, sukkarun. Ya, dengan mentasydid huruf kaf, sukkarun. Wa dzalika labanun. Wa dzalika labanun. Dan itu adalah susu. Nah, atau karena ini ada gelas, bisa kita tambahkan dengan ini adalah segelas susu. Kemudian, ya, tamrinun. Tamrinun. Ya. Latihan. Iqra waktub. Lagi-lagi kita bertemu dengan iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Karena kita tidak bisa menulis di sini, jadi kita baca dan kita terjemahkan ya. Nomor 1, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Nah, di latihan ini kalau kita ingat ya, tidak jauh ya. Hadza sukkarun, di bagian atas ada harokatnya, sempurna. Ya, labanun, sempurna. Kita tidak perlu pusing-pusing. Ya, tapi kalau di sini tidak ada harokatnya lagi. Ya, penulis mulai sedikit demi sedikit menghilangkan harokatnya. Jadi kita memang harus ekstra ini. Ya, harus memasang sabuk pengaman agar kita semakin terbiasa. Kita ingat-ingat, kita ucapkan agar terbiasa dan kita tulis. Ya, kita tulis. Seperti itu. Kemudian ke nomor yang sebelahnya, nomor 2. Man dzalika?
Man dzalika? Siapa itu? Dzalika imamun. Dzalika imamun. Itu adalah seorang imam. Nomor 3, adzalika qittun? Apakah itu seekor kucing? La dzalika kalbun. Tidak, itu adalah seekor anjing. Ma hadza? Apa ini? Hadza hajarun. Hadza hajarun. Ini adalah sebuah batu. Ya. Kemudian sedikit sebelum kita masuk pada pelajaran yang ketiga, ada al-kalimatul jadidatu. Ya, al-kalimat, kalau kita ingat di pelajaran nahwu kemarin, ya, al-kalimat apa artinya al-kalimat? Al-kalimat artinya adalah kata. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-kalimat artinya adalah kata. Kata-kata. Al-jadidatu yang baru. Ya, berarti di sini al-kalimatul jadidatu adalah kata-kata yang baru. Di sini kita mendapatkan sebuah kosakata baru. Yang pertama adalah imamun. Imamun, ingat kita panjangkan mim yang kedua. Imamun, seorang imam. Hajarun, nah hajarun semuanya pendek. Hajarun pendek. Kemudian sukkarun, hati-hati kafnya ditasydid, sukkarun. Kemudian yang terakhir adalah labanun. Labanun, susu. Demikianlah ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita pelajari ya pada kesempatan ini dan apa yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan bisa Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan, dan semoga apa yang sedang kita jalani ini bisa menjadi nilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.